내가 그놈 잡아줄라니까. Halo semua, kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang aksi kerjasama yang dilakukan oleh seorang bos gangster yang terkenal dan juga seorang polisi untuk menangkap pembunuh berantai yang ahli dalam melakukan aksinya. Bagaimanakah aksi mereka untuk menangkap pembunuh itu? Oke, langsung saja nonton alur cerita filmnya. Film berawal ketika seseorang ditabrak sebuah mobil. Kemudian orang itu keluar dari mobilnya, lalu mengambil gambar untuk mengklaim asuransi. Namun sayangnya, ia dibunuh oleh orang yang menabraknya. Keesokan harinya, dua orang polisi bernama Jung Tae-soo dan juga Bae Sun ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Tetapi ketika itu, mereka terjebak macet dan melihat sekelompok gangster di pinggir jalan. Jung Tae-soo pun turun dan mencoba untuk masuk ke sebuah tempat judi yang dimiliki oleh pemimpin gangster tersebut. Ia juga sempat ribut dengan pengawal tempat itu, sehingga seseorang melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpin gangster yang menjadi pemilik tempat itu bernama Jang Dong-soo. Mendengarkan hal itu, Jang Dong-soo melaporkannya kepada kepala polisi yang sudah ia bayar untuk membuat bisnisnya tetap aman. Tae-soo akhirnya pergi ke tempat pembunuhan itu bersama salah satu seorang anak buah gangster dan mencoba untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sana, ia menemukan sebuah bekas tabrakan pada mobil korban dan korban itu tewas karena kehabisan darah akibat banyaknya luka tusukan di badannya. Di sisi lain, Dong-soo bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Sang-do. Ia terlihat sedang makan dan menyepelekan pembahasan yang mereka bicarakan, sehingga membuat Dong-soo marah, lalu mengancamnya dengan cara mematahkan gigi pengawalnya yang ada di sana. Polisi pun mengadakan rapat terkait tentang pembunuhan yang terjadi. Tae-soo ketika itu beranggapan bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan berantai berdasarkan foto-foto kasus sebelumnya, tetapi atasannya tidak mempercayainya dan menyuruhnya untuk tidak ikut dalam kasus tersebut dan berniat untuk memberikan liburan kepada Tae-soo. Ia pun kesal dengan perkataan pimpinannya dan mencoba untuk pergi menyelesaikan tugas itu sendiri. Dong-soo akhirnya pulang setelah pertemuan itu. Karena ia tidak mabuk, dirinya meminta kepada pengawalnya untuk membawa mobil sendiri dan menyuruh anak buahnya untuk pulang. Namun di dalam perjalanan, ia ditabrak oleh seseorang dan Dong-soo pun turun. Orang yang menabraknya lalu meminta maaf karena telah menabraknya akibat jalan licin. Dong-soo pun memaafkan orang tersebut dan menyuruhnya untuk pergi. Tetapi ia ditusuk oleh orang itu dan perkelahian pun terjadi di sana. Dong-soo pun mengalami luka tusukan yang sangat parah, sehingga dirinya dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan operasi, yang dimana luka yang didapatkannya hampir saja membuatnya meninggal. Di saat itu, anak buah Dong-soo beranggapan bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh rekan bisnisnya, sehingga mereka mencoba untuk menyerang markas dari rekan bisnisnya tersebut. Setelah melakukan operasi, Dong-soo akhirnya selamat, dan ketika itu ia mengatakan bahwa pelakunya bukanlah dari rekan bisnis mereka, melainkan ada orang lain yang sengaja ingin membunuhnya. Tae-soo pun datang melihat keadaan Dong-soo dan menertawakannya karena seorang bos gangster bisa dilukai oleh seseorang. Kedatangan Tae-soo ke sana untuk meminta ciri-ciri pelaku, tapi Dong-soo ingin menangkapnya sendiri, sehingga mereka pun membuat taruhan. Siapa yang duluan menangkap orang tersebut akan mendapatkannya. Tae-soo pun pergi mencari mobil yang digunakan Dong-soo ketika itu, dan di sana ia melihat bekas tabrakan mobil yang sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya dan membuat ia begitu yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Lalu ia meminta izin kepada atasannya untuk menyelesaikan kasus tersebut karena terdapat orang selamat yaitu Dong-soo. Tapi atasannya yang telah dibayar oleh Dong-soo menyuruhnya untuk tidak ikut dalam kasus tersebut
dan menyuruhnya untuk keluar. Orang yang menyerang Dongsu berhenti pada sebuah tempat dan ia membunuh seseorang di sana yang sedang menelpon. Kemudian dirinya pergi dengan membawa sebuah truk dan meninggalkan mobilnya di sana. Di dalam truk itu ternyata terdapat seseorang yang sedang tidur dan ia pun menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Setelah melakukan aksinya, pembunuh tersebut membuang pisau yang ia gunakan di pinggir jalan. Di sisi lain, Dongsu yang mengetahui ciri-ciri orang yang telah menyerangnya membuat sebuah sketsa wajah untuk mempermudah dirinya beserta gengnya agar bisa mencari orang tersebut. Tae-soo akhirnya membawa banyak polisi dan melakukan penyitaan terhadap mesin judi yang menjadi bisnis Dongsu. Ia pun meminta untuk bertemu dengan Dongsu. Di saat itu dirinya sengaja melakukannya untuk membuat Dongsu memberitahukan informasi mengenai pelaku pembunuhan tersebut. Tapi ia tetap saja menolak, karena jika polisi menangkapnya, pelaku itu akan diadili dan dipenjara. Dongsu tidak menginginkan hal itu. Ia mencoba mencari sendiri pelaku itu dan melakukan balas dendam terhadap orang tersebut yang sudah berani menusuknya. Karena penyitaan itu membuat reputasi Dongsu menurun dan membuat konstruksi berhenti bekerja, serta mundurnya semua investor. Tetapi Dongsu tidak memperdulikan hal itu dan tetap fokus untuk mencari orang yang telah menyerangnya. Di saat itu, pengawalnya mengatakan bahwa mereka menemukan mobil pelaku dan juga terjadi pembunuhan di tempat tersebut, lalu mendapatkan sebuah pisau yang tidak jauh dari tempat kejadian. Dongsu mengetahui bahwa orang yang memiliki pisau itu adalah pelakunya dan mencoba untuk menelpon Tae-soo dan mengajaknya bertemu. Di sana, mereka mencoba untuk bekerja sama menangkap pembunuh tersebut. Dan siapa yang berhasil menangkap duluan akan bisa membawanya. Mulailah mereka mengatur rencana untuk mencari pembunuh tersebut berdasarkan sketsa wajah yang diberikan oleh Dongsu. Di balik itu semua, dari kedua belah pihak sebenarnya mencoba memanfaatkan satu sama lain agar bisa menangkap pembunuh tersebut. Tae-soo bersama timnya mencoba untuk pergi ke tempat pabrik pembuatan mesin judi milik Dongsu. Di sana terdapat mobil yang digunakan oleh pelaku dan mencoba untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Dongsu memiliki rencana lain, yaitu menyuruh anak buahnya untuk membunuh rekan bisnis mereka menggunakan pisau pembunuh yang mereka temukan. Hal itu bertujuan agar polisi menyangka bahwa orang yang membunuh Sang-doo adalah orang yang sama dengan orang yang menyerang Dongsu. Pada pagi hari, Tae-soo menemukan rekan kerjanya bernama Suji dan menyuruhnya untuk memeriksa DNA yang ia temukan terkait pembunuhan tersebut. Polisi pun menemukan sebuah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh. Mereka pun heran, karena untuk pembunuhan kali ini, pelaku meninggalkan pisaunya pada tempat kejadian. Karena terus kejadian kasus pembunuhan, membuat Tae-soo beserta rekannya dimarahi oleh atasannya. Ketika itu, Suji menelpon dan mengatakan bahwa DNA yang ia berikan sama persis dengan DNA yang terdapat pada pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh Sang-doo, lalu mengkategorikan bahwa pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan berantai. Beritanya pun tersebar luas di televisi. Orang yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut pun melihatnya dan mengatakan bahwa korban yang ada di televisi bukanlah dirinya yang melakukannya. Lalu ia pun pergi. Dongsu kemudian mendatangi tempat pemakaman rekan bisnisnya bersama dengan kelompoknya sambil makan bersama di sana. Ketika itu, terlihat orang yang menyerang Dongsu berada di sana. Kemudian ia pergi menemui pengawal Sang-doo dan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh Sang-doo." Mendapatkan surat itu, anak buah Sang-doo pun melakukan penyerangan terhadap Dongsu yang sedang mencari petunjuk di mobil pelaku bersama Tae-soo. Mereka pun diserang habis-habisan di sana. Untungnya, Dongsu dan juga Tae-soo dapat mengalahkan mereka semua, serta membunuh pengawal Sang-doo. Dongsu lalu bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan mencoba untuk menguburkan semua anak buah Sang-doo. Di sisi lain, Tae-soo terlihat sedang tidur di kantornya, dan ia kemudian diberikan tugas oleh atasannya untuk menyelidiki kasus penculikan. Pergilah Tae-soo beserta rekan kerjanya untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sana, seorang ibu menelpon penculik itu dan mencoba untuk menebus dengan sejumlah uang.
lalu membuat tempat di mana menyerahkan uang tersebut. Mereka lalu membuat rencana, dan Taisu yang ketika itu sedang merekam dari kejauhan melihat bahwa ibu itu malah menyerahkan uangnya kepada pemilik toko. Dan ketika itulah Taisu melihat bahwa pelaku berada di sana dan mereka mencoba untuk mengejarnya. Namun ia berhasil lolos. Taisu lalu kembali lagi ke toko sebelumnya, menanyakan kepada pemilik toko kenapa dirinya mengambil tas itu. Ia mengatakan bahwa dirinya dibayar untuk mengambil tas tersebut. Orang yang menyuruhnya juga memesan sebuah minuman, tetapi botol minuman itu telah dibuang ke tempat penampungan, sehingga Taisu dan Suji mencoba untuk mencari botol tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, Suji mendapatkan sidik jari pada botol itu, dan sidik jari tersebut juga sama dengan yang ditemukan oleh Taisu di setir mobil milik pelaku. Suji lalu menyuruh Taisu untuk mencari orang yang memiliki sidik jari tersebut. Taisu lalu menemukan orang itu, yang tinggal di sebuah kos-kosan bernama Kang Yong-ho, tetapi ibu kosan itu mengatakan bahwa ia selalu berpergian. Taisu lalu mencoba untuk pergi ke kamarnya dan menemukan sebuah foto dirinya. Setelah menyatukan foto itu dengan sketsa wajah yang diberikan oleh Dongsu, ia lalu mengetahui bahwa Yong-ho adalah pelakunya. Taisu lalu memberitahukan hal itu kepada Dongsu dan mengirimkannya sebuah rekaman telepon ketika Yong-ho melakukan transaksi. Mereka lalu mendapatkan semua informasi mengenai Yong-ho dan bersatu untuk menangkap orang tersebut. Semua anggota Dongsu pun akhirnya bergerak untuk mencari Yong-ho, dan setiap orang sudah memiliki fotonya. Tempat dan wilayah yang sudah diperiksa akan dicoret yang menandakan bahwa Yong-ho tidak ada di sana. Setelah melakukan pencarian pada hari itu, mereka masih belum mendapatkan hasilnya. Keesokan harinya, Dongsu melihat seorang gadis yang kehujanan sedang menunggu bis. Lalu ia memberikan payung kepada gadis itu. Kemudian datanglah Taisu menjemput Dongsu yang kehujanan. Bis pun datang dan gadis itu naik ke bis tersebut. Tetapi di sana terlihat Yong-ho juga berada di dalam bis itu dan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Sebelum melanjutkan pencarian, para gangster beserta polisi makan bersama terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Ketika itu terdengar sebuah berita bahwa ditemukan seorang gadis yang tewas dibunuh ketika pulang sekolah. Dongsu lalu melihat sebuah payung di TKP, yang mana payung tersebut adalah payung yang ia berikan kepada gadis tadi. Mereka pun mulai bergerak, melakukan pencarian berdasarkan rute yang telah dilalui bis yang dinaiki oleh Yong-ho. Ketika itu, mereka menemukan tempat di mana Yong-ho berada dan mencoba untuk mencarinya. Tetapi orang yang ada di kamar itu mengatakan bahwa ia telah pergi, dan mereka semua memutuskan untuk menunggu Yong-ho kembali ke tempat penginapannya dan bersembunyi untuk menangkapnya. Yong-ho sebelumnya tidak menyadari bahwa dirinya telah dikepung. Beberapa menit kemudian, ia mencurigai bahwa dirinya telah diintai. Yong-ho pun mencoba untuk melarikan diri dengan mobilnya, dan Dongsu beserta Taisu mencoba untuk mengejarnya. Sampailah di mana mobil mereka bertabrakan. Yong-ho pun melarikan diri dari sana, dan mereka mencoba untuk mengejarnya. Anak buah Dongsu yang bernama Won-sung ketika itu berhasil mengejar Yang-ho, tetapi ia malah dibunuh oleh Yang-ho sehingga membuatnya meninggal. Sampailah Dongsu menemukannya. Dongsu terus mengejar orang itu dan ia melihat bekas darah berceceran yang mengarah ke dalam sebuah tempat karaoke. Di saat itulah Dongsu berhasil mendapatkan Yang-ho dan menghajarnya habis-habisan. Dongsu lalu menelpon Taisu dan mengatakan bahwa ia telah berhasil menangkapnya, tetapi tidak memberitahukan di mana dirinya berada. Di saat itu, Taisu menyuruh rekannya untuk melacak keberadaan Dongsu, dan terlihat ia membawa orang itu ke tempat di mana pabrik pembuatan mesin judi. Taisu pun bergegas untuk menuju ke sana. Di sisi lain, Dongsu yang sudah sangat dendam dengan Yang-ho tidak henti-hentinya untuk menyiksa orang yang telah menikamnya, sampai-sampai Dongsu ingin memenggal kepalanya. Tetapi ketika itu, Taisu datang dengan sebuah mobil dan langsung menabrak Dongsu sehingga membuatnya pingsan. Kemudian Taisu membawa Yong-ho ke kantor polisi sambil mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menangkap pembunuh berantai yang menjadi buronan selama ini. Semua gangster pun ditangkap ketika itu dan tempat perjudian mereka semua disita oleh polisi. Dongsu yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah melihat bisnisnya.
dan anak buahnya telah ditangkap polisi. Yang Ho pun melakukan sidang atas perbuatan yang ia lakukan. Namun ketika itu, hakim masih belum puas dengan barang bukti yang diberikan oleh saksi, sehingga datanglah saksi berikutnya, yaitu Dong-su yang pernah diserang oleh Yang Ho sebelumnya. Dan ternyata Tae-soo sebelum itu memberanikan diri untuk menjumpai Dong-su dan memintanya untuk menjadi saksi. Meskipun Tae-soo mendapatkan sejumlah pukulan dari Dong-su, akhirnya ia mau bekerja sama dan bersedia menjadi saksi setelah mereka melakukan kesepakatan. Akhirnya dalam persidangan tersebut, Dong-su bisa menunjukkan sejumlah bukti dan diperkuat dengan bekas tusukan yang berada di dada Yang Ho, membuat hakim menetapkan Yang Ho dengan hukuman mati. Tetapi Dong-su juga dipenjara karena kasus lainnya. Setelah berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut, Tae-soo mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian dan ia pun mendapat kenaikan jabatan. Di sisi lain, Dong-su dimasukkan ke dalam penjara, yang dimana di sana juga terdapat semua anak buahnya, beserta Kang Yang Ho di dalamnya. Melihat hal itu, Dong-su pun tersenyum, dan di saat itulah dirinya bisa membalas dendamnya kepada Yang Ho. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Dong-su yang menemui Yang Ho di dalam kamar mandi, dan selanjutnya kalian pasti tahu apa yang terjadi. Sekian dari alur cerita kali ini, dan sampai jumpa pada cerita selanjutnya.